Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah tafsir yang saya muliakan, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab sama-sama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Alhamdulillah, malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan mengkaji kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga malam ini apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Ya, Iya. alhamdulillah. Pada malam ini kita berada di tanggal 1 Agustus. Saya ingin mengkaji topik yang belum pernah kita kaji, yaitu tokoh. Di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan tokoh wanita. Ada sekitar 20 tokoh wanita itu disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada Siti Hawa, ada Asiyah istri Fir'aun, ada istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ada ibu Nabi Musa, Ummi Musa, ada Ratu Bilqis, dan lain-lain. Satu-satunya yang di dalam Al-Quran itu disebut nama setelah Siti Hawa adalah Maryam. Bahkan Maryam itu disebutkan menjadi salah satu nama surah Al-Quran, surah Maryam. Maryam di dalam surah Al-Quran itu dalam banyak ayat eh, paling banyak mengkisahkan tentangnya. Maksud saya dari tokoh-tokoh perempuan yang lain, Maryam itu paling banyak ayat yang menerangkan, menjelaskan, mengkisahkan tentang dirinya.
Tokoh ini sangat penting karena Maryamlah yang melahirkan seorang nabi. Maryamlah yang melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Menurut saya, setelah saya mempelajarinya, kisahnya sangat penting untuk dikaji, dipelajari, dan sangat layak untuk diteladani. Karena dialah satu-satunya wanita di dunia yang hanya mengabdi sepenuhnya dan taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini seorang tokoh internasional menurut saya, maka kita lihat setting zamannya dulu. Zaman Maryam ini adalah Imperium Romawi pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Agustus. Agamanya agama Romawi kuno, politeisme, banyak dewa. Sedangkan pada wilayah Palestina, wilayah Yudea, pada satu istilahnya Yudea, dipimpin Raja Herodes Agung. Mungkin bukan raja, mungkin istilahnya gubernur ya. Gubernur Palestina, gubernur Yudea. Perkiraan tahunnya Masehi adalah 18 sampai 20 tahun sebelum Masehi. Jadi minus Masehi. 20 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kelahiran Nabi Isa adalah tahun 1 Masehi. Imron, bapaknya Maryam, adalah tokoh yang disegani di kalangan Bani Israel. Dan iparnya Imron itu, iparnya bapaknya Maryam adalah seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu adalah ayahnya Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu seorang tukang kayu, seorang nabi Bani Israel dan memegang teguh tauhid kepada Allah. Dia hidup di tengah-tengah kaum Yahudi, tapi bukan Yahudi dalam pengertian Zionisme sekarang, yang kayak di Israel itu. Bukan Yahudi yang seperti itu, bukan Yahudi Zionis. Tapi ya dia Bani Israel gitu. Kisahnya tentang Ibu Maryam ini bermula dari nadarnya Bu Hannah. Bu Hannah ini istrinya Imron. Hannah bin Fakut bin Kotil, salah seorang keturunan Bani Israel yang tinggal di sekitar Masjidil Haram Palestina, Timur Tengah. Hannah ini apa itu? Sebagai istrinya Imron, Imron itu adalah seorang yang soleh. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan nabi. Dia itu ada saking solehnya, itu jadikan nama surah ketiga dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imron, keluarga Imron. Hannah adalah istrinya Imron, dia saudari dari Eliseba. Eliseba itu adalah istrinya Nabi Zakaria. Eliseba itu istrinya Zakaria, sementara Hannah ini saudaranya Eliseba. Jadi dua-duanya anaknya Pak Fakut bin Kotil. Jadi Nabi Zakaria dengan Imron ini ipar. Ya benar ya, ini ipar. Eh, apa itu karena satu menantu itu kan berarti eh, benar nggak? Coba saya tanya Bu Nur ya. Benar nggak Bu Nur ya? Iya, Ustaz. Jadi Apa itu? apa itu Zakaria itu menantunya Fakut. Mhm. Kemudian
Imron itu juga menantunya Fakut karena Zakaria dan Imron itu menikahi anaknya Fakut. Anaknya Fakut dua-duanya perempuan. Satu Eliseba yang dinikahi oleh Zakaria. Kemudian satunya adalah Hannah yang dinikahi oleh Imran. Imron. Ya, Hmm. maka saya menyebutkan ini ipar, betul. Biras ya Ustaz. Ya, Biras. Dirat ya. Biras, biras. Ya, betul. Jadi dia adalah apa sama-sama menantunya Fakut ya, Bu Nur ya. Iya Ustaz. Oke, sekarang kisahnya itu Ibu Maryam itu kisahnya mulai dari Bu Hannah ini, istrinya Imron ini. Bu Hannah itu dia itu sebenarnya sudah usia lanjut tapi belum punya anak pada saat itu. Kemudian dia suatu ketika di dalam tafsir disebutkan dia itu melihat burung, Bu, yang sedang memberi makan anak-anaknya. Kemudian tersirat di dalam batinnya betapa bahagianya bila dia mempunyai anak. Nah, itulah dia lalu merasa karena udah tua, lalu dia pengen punya anak, maka dia ingin, kan suaminya itu seorang yang soleh, lalu dia itu bernadar. Inilah awal dari kisahnya Ibu Siti Maryam, Ibu Maryam kita itu. eh ada, oh ini Bu Syarifah Rodiah hadir. Ya ada Bu Syarifah Rodiah. Assalamualaikum, ada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Syarifah Rodiah, coba tolong dibaca surat Ali Imran ayat 35. Sebentar Ustaz. Ali Imran. Oke. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Syarifah Rodiah. Ustaz. Itu diawali dengan id ya, Bu Syarifah. Ya betul Ustaz. Kalau di Tarkib itu di kitab Murotal disebutkan sebenarnya sebelum id itu ada fiil, Bu. Hmm. Apakah Ibu tahu fiil itu apa bunyinya? Sebelum 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 ya, sebelum id ya. pasti Ustaz. Kalau sebelum itu saya tak pasti, tapi yang selepas itu yang kita tahu kan, yang Iya. jelas. Nah, jadi sebelum id itu Bu Syarifah Rodiah, Iya Ustaz. itu ada fiil yang dimahdhuf. Hmm. Fiil yang dimahdhuf itu adalah fiil amr. Ah. Fiil amr yang dimahdhuf itu di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Bahjat itu bunyinya udhkuru gitu. Ah. Udhkuru id. Kamu semua. Udhkuru. Udhkuru dan ingatlah kalian. Ah gitu. Maka kalau seperti itu, it menjadi maf'ul bih dari udhkuru gitu. Nah, maksudnya di situ adalah apa itu
eh, ada fiil yang mubtada, fiil yang ibtida, fiil yang mendahului sebelum id. Jadi nggak tiba-tiba id gitu. Jadi udhkuru id gitu, Bu. Jadi kalau id kolatim ro'atu imrona itu artinya kolatim id id kolatim ro'atu imrona dia menjadi dijer oleh id ya Bu Radia. Hmm. Kalau dia jadi apa tadi Ustaz? Jadi Jadi kedudukannya dia majrur oleh id. jadi majrur. Ya, jadi Faham. majrur oleh id. Id itu sendiri maf'ul bih dari udkuru kan. Hmm. Kemudian Robbi, Robbi, Robbi ini nazartulaka mafi badani muharrorong. Itu adalah kedudukannya apa, Bu? Yang mana Ustaz ini Robbi, Robbi Robi. ini. Robi itu munada, dia Ya, munada. dia ada ya munada ya. Ya, Jadi Robbi ini dia adalah maf'ul bih makulul qaul. ya betul. Betul ya? Mansub ya betul Ya, Ustaz. dari kolat. Maf'ul Hmm. bih makulul qaul dari kolat. Hmm. Maka kolat, apa yang dikatakan oleh kolat? Hmm. Yang kolat adalah imrotu imrona. Imrotu imrona itu Hannah, ibu Hannah. Hmm. Istrinya Imron. Imran, oke. Iya. Ini apa itu? Kisah Bu Maryam ini berawal dari sini. Hmm. Ini nadar tulaka ma fi batni muharroron. Di sini adalah ini itu kan atau gitu ya, Bu. Ya betul. Kemudian yaknya isimnya ina betul. Ismuha, betul Tak isimnya. nadar tulaka mafi nadar tulaka mafi batni dia Khobar- menjadi apa? Khobaruha. Khobar ini Khobarnya ini. ya khobarnya ini ya khobarnya inna. Hmm. Nazartu laka, maka saya sesungguhnya menazarkan. Hmm. Nazar itu apa, Bu? Bernazar itu kalau Melayu juga cakap nazar Ustaz. Ya, menazar itu bukan seperti kayak sumpah gitu ya. Ya, macam dia jadi wajib dilakukan Wajib ya, betul. Jadi wajib dilaksanakan, ya kan? kan betul. Kalau nggak dilaksanakan, dia terkena kafarot ya. Betul Ya, Ustaz. betul. Jadi dia nazar tu laka. Dia nazarnya itu maksimal, Bu. Nazar tu laka, Masya Allah. Nazar tu laka, mafi batni muharroron. Nah, ini istilahnya itu dia muharroron. Jadi muharroron itu kedudukannya apa, Bu Syarifah Radia? Ini dia mansub jadi dia hal Ustaz. Dia Dia hal, betul. Dia hal, nasob. nasab betul. Hal. Jadi lafat muharroron itu dari aslinya itu hurriyah, merdeka, ya kan? Nah, Hurriyah, merdeka, muharroron, jadi orang yang merdeka. Jadi muharroron, jadi dia itu muharroron itu kan eh, khusus, khusus berbakti kepada Allah. hmm, Muharroron itu adalah seorang yang nggak ngurus dunia sama sekali, hmm, tapi dia berada di masjid terus-menerus sehingga dia menjadi orang yang sepenuhnya hmm. mengabdi kepada Tuhannya. Dia fokusnya ya Ustaz, fokusnya. Iya, Fokus. betul. Oke. Apa dia, Bu? Maksudnya dia fokus dia itu hanya kepada Allah sahaja. Ya, betul. Ibadah. Hmm. Hanya kepada Allah saja. Alhamdulillah ini Bu Kamaria hadir.
Sudah lengkap malam ini. Oke, jadi selanjutnya adalah fatakobal mini. Ada fatakobal mini. Takobal itu apa, Bu? Maksud itu fi'il Ustaz. Betul, jadi dia itu adalah fi'lu du'a. Macam atau robita, robita ya Ustaz. Fa itu Iya, fa robita. betul. Jadi aslinya kan Amr, tapi karena di sini itu statusnya fi'lu du'a. Oh, seruannya doa. Ya, jadi dia itu fi'il untuk doa, memohon. Dia itu adalah sigohnya, bentuknya, bentuknya itu litolab. Ya, 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 tolak betul Ustaz. Litolab, permohonan, permintaan. Jadi harusnya takobal itu ada ini, Bu. Ada ada maf'ul bihnya. Hmm. Karena takobal itu kan mazid, sulasi mazid kan. Mm, mm, mm. Eh, Kob, eh, Kobala, fa'ala, wazannya fa'ala. Ya fa'ala, kok fa'ala, tafa'ala ya, Ya, tafa'ala ya ya, betul. tafa'alu, takobala ya takobalu. Taqabbala, taqabbalu, Ya betul. benar ya. Ya, betul Ustaz. Jadi Wazan. takobal. Ya, Hmm. jadi takobal itu fi'il lidua. Oke, kemudian takobal minni innaka antas samiul alim. Ini adalah nadarnya Ibu Hannah, Hmm. istrinya Imron. Quran, ya. Dalam tafsir Ibnu Jarir disebutkan bahwa namanya, nama dari istri Imron itu Hannah binti Fakut binti Kotil. Oh. Suaminya itu adalah Imron. Imron itu, coba kalau saya baca ya, saya baca urutan nasabnya itu sampai kepada Nabi Daud. Baik Ustaz. Urutan nasabnya itu Bu Syarifah, Ya. Radiyah, satu Yasum. Yasum, satu Yasum, dua Amun, kemudian tiga Mansya, empat Haskia, lima Ahzik, enam Yautsam, tujuh Azaraya, delapan Amsoya, sembilan Yawis, sepuluh Yarim, sebelas Yahfasyata, 12 Asobir, 13 Abaya, 14 Rohbaam. Nah, 15-nya Nabi Sulaiman gitu. 17-nya Daud. Daud bin Ayyasha. Jadi dia ini apa itu Imron, suaminya Bu Hannah, dia masih keturunan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Bu Syarifah dia. Itu Hmm. tadi urutan nasabnya. Masya Allah. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan apa nazar Hannah? Nazarnya adalah sesungguhnya aku bernazar wahai Tuhanku bahwa anak yang ada dalam perutku akan aku jadikan anak yang berkhidmat untuk beribadah kepadamu. Mukharroron itu. Hmm. Aku akan menahannya hanya untuk berkhidmat kepadamu dan berkhidmat dalam tempat peridadatan di Masjidil Aqsa. Dan saya membebaskan dari segala pengkhidmatan lainnya. Maksudnya kata Ibnu Jarir, maksudnya itu pengkhidmatan lainnya itu dia mengkhususkan untuk ibadah dan tidak dicampuri urusan dunia. Istri Imron itu mengandung apa itu? Istri Imron mengandung dan dia menduga bayi yang dikandungnya itu adalah laki-laki. Maka dia akan menghibahkan anaknya itu kepada Allah dan tidak bekerja untuk dunia.
Jadi, kalau ada orang yang ingin tahu siapa sosok di dunia ini, orang yang sejak kecil dilahirkan sampai dia wafatnya itu hanya mengabdi kepada Tuhannya. Inilah kisahnya di dalam Al-Quran, namanya Ibu Maryam, anaknya Ibu Hannah, bapaknya namanya Imron. Jadi menurut suatu hadis, Ja'far As-Shadiq, Imron itu katanya tuh pernah mendapat wahyu atau ilham lah gitu Bu Syarifah dari Allah bahwa dia akan dikaruniai keturunan anak laki-laki yang dapat menyembuhkan orang buta dan dapat menghidupkan, membangkitkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Masya Allah. Ini Imron. Pernah dia bermimpi mendapat wahyu dari Allah seperti itu. Saat Imron mengabarkan hal tersebut kepada istrinya, Hannah, Hannah mengira bahwa bayi yang dikandungnya adalah laki-laki sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imron tadi. Itu. Maka dia karena mengira itu yang bayi dikandungnya itu laki-laki sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imron, dia lalu menadarkan sepenuhnya bahwa itu adalah menjadi pelayan di Masjid Baitul Maqdis. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan, kala itu istri Imron mulai hamil pada usianya yang tidak muda lagi. Lalu istri Imron bernadar untuk menjadikannya anak yang dilahirkan itu pelayan Allah, Masya Allah. berkhidmah hanya kepada Allah. Apabila anak yang dikandungkan nanti itu lahir. Imron pun sebenarnya menjadi terkejut ketika istrinya itu menadarkan seperti itu. Lalu dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku," kata Imron, "apa yang telah engkau lakukan? Bagaimana jika yang lahir nanti adalah seorang perempuan?" Itu kata Imron. Gitu. "Oh begitu ya," kata Bu Hannah. "Iya ya, nanti kalau itu perempuan bagaimana ya?" Nah, mereka lalu menjadi merasa sedih jika itu apa itu nantinya benar-benar perempuan gitu. Sebenarnya Imron itu terkejut karena meski ia pernah mendapat wahyu, tapi wahyu yang dia terima itu kan keturunannya. Betul, Bu Syarifah Radia? Betul, betul Dia banget. itu mengatakan kepada istrinya keturunannya, nanti keturunannya, bukan anaknya. Jadi dia bilang keturunannya. Kalau keturunan kan bukan langsung anak kan, benar kan? Wow. Jadi dia keturunan dia bisa cucu, bisa keturunan lagi dari bawahnya gitu kan. Nah itu menurut hadis dari Ibnu Abbas gitu. Kalau Imam Qurtubi dalam apa itu tafsirnya, itu pada saat Hannah binti Fakut itu berada dalam kehamilannya, dia itu memang berkata, menazar, apabila pada saat aku melahirkan Allah menyelamatkan aku dan menyelamatkan bayi ini, maka aku akan menjadikan anak ini sebagai pelayan Allah. Maksudnya kata Imam Qurtubi sesuai dengan makna laka. Ini nadartu laka. Nah, Imam Qurtubi menyebutkan situ kan ini nadartu laka, betul? Ya. Bu Syarifah? Yes, yes. Ini nadar tuh laka. Laka itu yang dipakai oleh Imam Qurtubi bahwa laka itu memang hanya untukmu. Hmm. Jadi khususon.
Ya. Jadi dikhususkan hanya untukmu, beribadah kepadamu. Kemudian menurut Imam Qurtubi, makna kata muharroron adalah seorang hamba yang mengikhlaskan dirinya untuk berbakti sepanjang hidupnya di rumah Tuhan. Sebagai pelayan di Masjidil Aqsa yang selalu menetap di dalamnya dan mencurahkan seluruh waktunya hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dan menurut Imam Qurtubi, hal itu pada saat itu syariat membolehkan seperti itu gitu. Dan anak-anak yang dinadarkan itu, mereka itu harus mentaati keinginan nadar orang tua itu. Sebab ini, Bu Syarifah Rodia, nadar seperti ini nggak bisa digantikan. Ya kan? Hmm. Nadar anaknya supaya nanti muharroron, mengabdikan kepada di Masjidil Aqsa seluruh hidupnya. Ini anak ini nggak bisa digantikan, maksudnya nggak bisa ada kafarot, ya kan? Insya Allah. Mau digantikan apa Bu Syarifah? Nggak bisa kan? Bisa betul, Ustaz. Jadi maksudnya si anak itu ya dia harus menerima keinginan apa itu orang tuanya itu gitu. Jadi mukharoron kalau menurut Imam Qurtubi itu mengikhlaskan dirinya hanya untuk Allah semata dan tidak mengotorinya dengan perkara keduniaan. Nah, sekarang tahap kedua setelah itu nadar, sekarang kita membahas tahap kelahiran Maryam. Ada Bu Nuriyah Majid. Ya, Ustaz. Bu Nuriyah Majid, surat Ali Imran ayat 36. Ya, ayat 36, Ustaz. Ya, betul. Tolong dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Sadaqallahul الله Azim. العظيم. Ini falamma wado'atha. Wado'atha itu jumlah apa, Bu? Fi'il apa? وضع في الماضي أستاذ Fi'il madi, domirnya ضميرnya أتها أم kamu ya Ustaz ya, Anta ya domirnya hia kan? Iya Betul? iya Masya Allah Ya, betul, Iya hia. iya Kemudian ha Maf'ulun bi ya, betul. Kemudian kolat. Ko- Kolat ini kan fi'il madi, domirnya Qalat um, Hia juga Ustaz givennya hia juga. Nah, di hmm. sini saya ingin tanyakan, hia itu siapa? Hia Hana ya Ustaz Hannah, ya betul. Dia adalah istrinya Imran, betul? Ya Imran ya Jadi Kolat, istrinya Imran mengatakan ketika melahirkan itu, yang hmm. dikatakan tuh Robbi ini wadok tuha ungsa. Melahirkan anak perempuan Ya, betul. Jadi di situ maksudnya Robbi ini wadok tuha ungsa itu menjadi apa kedudukannya? uh, Dia menjawab apa tu menjawab kepada muda adanya Ustaz
Ya, betul. Dia adalah menjadi maf'ul bih makulul qaul. Maqalul qaul ya, Ya, qalat. betul ya. Maksudnya maf'ul bih makulul qaul itu artinya adalah dia adalah maf'ul bih berupa apa yang diucapkan oleh qolat, ya kan? Ya, Benar kan? Benar ya? ya Ustaz. Yang diucapkan oleh qolat itu apa? Robbi Rob, ini wadok tuha ungsa. Itu yang diucapkan. Yang diucapkan itu disebut maf'ul bih makulul qaul. maqul bi maqulul qaul. Ya, istilahnya di dalam kitabnya Syekh Bahjat itu maf'ul bih makulul. Makulul itu apa yang diucapkan? Qaul, ucapan. Ucapan yang diucapkan oleh Qolat. Nah, Qolat Mm-mm. kan ibu bilang itu istrinya Imron, Hannah, ya kan? Ya. Hannah yang mengucapkan itu. Mm-mm. Rabbi ini wadoktuha ungsa. Sebenarnya ucapan dia itu lanjut dengan walaisat dakarukal ungsa. Jadi Mm. di dalam tafsir Al-Qurtubi, Bu Nur ya, Ya itu Ustaz. disebutkan bahwa dia seperti 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 mengadu itu, seperti curhat. Ya. Dia merasa tidak enak, ternyata anaknya bukan laki-laki gitu. Ya. Kan dia tadi dibilangin oleh suaminya kan, dia Mhm. keturunannya ada laki-laki yang gitu bisa Mhm. menghidupkan orang yang sudah mati, yaitu Nabi Isa. Nah, tapi dia mengira itulah dia anak itu. Nggak Mhm. taunya yang lahir bukan laki-laki gitu. Dalam tafsir Imam Qurtubi disebutkan Mhm. bahwa kalau anak perempuan, kenapa dia merasa tidak enak, Bu Nur ya? Karena perempuan, anak perempuan itu tidak layak dipersembahkan menjadi pelayan di masjid. Itu kata Imam Qurtubi. Mhm. Hannah mengatakan, Robbi ini wadok tuha unsa. Karena di dalam nadarnya ia tidak menyebutkan. Bila bayi ini anak laki-laki, maka aku persembahkan untuk adu pekadamu. Kan dia nggak bilang begitu kan? Ya. Ya kan? Ya. Mafi bateni, mafi bateni mukaroron. Itu artinya benar ya, apa Ya. yang ada di dalam kandungan perutku ini, Mhm. dia seperti mengatakan apakah laki-laki atau perempuan, saya jadikan mukaroron di masjid, gitu kan? Iya. Jadi dia nggak bilang bahwa Tak kalau bilang dia dia. ini laki-laki ke masjid, kalau enggak gitu kan. Ya. Maka pada zaman itu yang dapat dijadikan pelayan adalah hanya anak laki-laki. Dan Laki-laki. apa yang mereka khawatirkan, Imron dan istrinya yang khawatir tadi itu, terjadi. Ternyata yang mereka lahirkan anak perempuan gitu. Ya. Namun demikian, mereka tetap menerima apa yang Allah telah takdirkan untuk mereka. Hmm. Dengan penerimaan yang ikhlas dan baik. Kemudian Bu Nur ya, di situ ada kalimat sela, iktirodiyah. Wallahu a'lamu bima wadoat. Nah, ini sebenarnya kalimat sela karena sebenarnya apa itu yang diucapkan oleh Hannah itu Robbi ini wadok tuha ungsa walaisat dakaru kal ungsa gitu. Hmm. Sebenarnya kalimat dia itu Bu Nur ya, itu Ya. tapi Mm-mm. lalu firman Allah, Wallahu a'lamu bima wadoat. Apa Ini doa? disebut iktirodiyah. Namanya kalimat sela. Kalimat selah. Kalimat sela, iktirodiyah. Jadi artinya sebenarnya kalimat yang tadi itu belum selesai. Oh ya. Ya kan? Kalimat yang tadi itu kan Robbi ini wadok tuha ungsa walaisat dakaru Bisa. kal ungsa. Ya. Itu sebenarnya kalimat kalau disambung begitu, tapi ini namanya disela. Nah, sekarang Oh, oke. Imam Qurtubi itu menjelaskan apa fungsi kalimat sela itu gitu. Ah, oke. Ya, fungsi kalimat sela itu adalah wallahu a'lamu bima wadoat. Nah, ini penting disela kalimat ini. Pentingnya apa?
pentingnya itu kan Hannah itu kan dia seperti menyesal kan. Yeah. Ini waduk Tuhan unsa ya Allah. Ternyata saya melahirkan anak perempuan. Yeah. Tapi lalu disela oleh wallahu a'lamu Alam billaahi. wadah. Maksudnya Hannah itu dibantah oleh jadi kalimat sela ini seperti membantah atas Hannah kekurangsukaannya dengan kenyataan bayi perempuan gitu. Yeah. Nanti kalimat bantahan wallahu a'lamu bima wada'at itu sebenarnya adalah seakan-akan Allah itu berfirman, engkau Hannah, nggak usah menyesal. Yeah. Kau kan tidak tahu betapa agungnya, tingginya nilai anak yang kau lahirkan ini, gitu. Maka disebut wallahu a'lamu bima wada'at. Allah mengetahui. Kan sebenarnya kalau Hannah mengatakan Robbi ini waduk Tuhan unsa bukan Mm. berarti Allah nggak tahu yang Yeah. menciptakan Maryam kan Allah ya kan. Mm-mm. Tapi sebenarnya dia agak menyesal dengan nadarnya gitu. Loh, ternyata yang saya nadarkan itu bukan anak laki-laki. Ternyata Mm-mm. dia anak perempuan gitu kan. Nah, lalu dibantah gitu. Kalimat bantahan ini perlu dilakukan. Kalimat sela itu, iktirodiyah namanya, itu adalah untuk mendapatkan perhatian buat si Hana. Perhatiannya apa? Anak perempuan ini itu lebih lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya, Hana, gitu, seperti kayak gitu. Jadi itu fungsinya, Bu. Yeah. Fungsi fungsi kalimat sela itu seperti mengoreksi Bu Nuria, ya kan? Mm-mm. Mengingatkan. Kenapa? Mengingatkan. Mengingatkan ya, mengingatkan dan memberitahu, tapi juga seperti mengoreksi tentang Mm. kamu jangan nggak usah kecewa. Mm-mm. Ini nanti namanya Maryam itu dia dia adalah paling tinggi derajatnya. Oke. Ini penjelasan tambahan. Nama Maryam itu dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah Miriam. Miriam. Miriam itu artinya perempuan yang mulia. Satu, dua, dia adalah lautan kepahitan. Wah, ini luar Mm. biasa. Lautan kepahitan. Maksudnya itu apa itu? Dia itu lautan kepahitan itu apa yang Bu Nuria bayangkan istilah itu? Lautan kepahitan. Lautan kepahitan. Letak pasir dipahit. Banyak apa tu? Dia Kesusahan, betul, kepayahan, eh, betul banyak penderitaan, betul? penderitaan. Ya, betul banyak penderitaan. Artinya hidupnya itu penuh derita, gitu. Itu Hmm. lautan kepahitan istilahnya. Mm-mm. Kemudian Maryam itu juga dalam bahasa Ibrani artinya anak yang diharapkan. Jadi wanted child gitu. Jadi anak yang sangat diharapkan. Kan kadang kan orang tua itu ada yang mengatakan ada unwanted child kan. Jadi ada yang Unwanted tidak child. tidak menginginkan anak Mm-mm. yang seperti itu misalnya gitu kan. Kalau ini Yeah. wanted child jadi sangat Wanted child. didambakan gitu. Jadi perempuan mulia, lautan kepahitan dan anak yang diinginkan. Dalam Islam, nama Maryam diidentikan dengan kemurnian, ketaatan, kehormatan, menjaga kesucian diri, simbol dari keteguhan iman, wanita mulia. Nah, itu penjelasan tentang nama Maryam. Ada dalam bahasa Ibrani dan ada di dalam istilah Islam.
Jadi dalam itu tadi kan tafsir Al-Qutubi. Sekarang di dalam tafsir At-Tabari, Allah memberitahukan keadaan Hannah, yaitu Hannah mengatakan, seakan-akan kalian bilang, Rabbi, ini wadok tuha ungsa. Nah, tafsir At-Tabari mengatakan seakan-akan dia meminta maaf bahwa bayi yang dilahirkannya ternyata perempuan. Tuhan. Lalu dia mengatakan walaisat dakarukal unsa. Kan saya ingin Robi, anak saya itu kan pelayan di masjid sepenuhnya seumur hidupnya. Nah, kalau itu unsa itu kan beda dengan laki-laki, pikiran Hana. Maksudnya kalau karena laki-laki lebih kuat untuk jadikan orang yang berkhidmat gitu. Emang kalau perempuan kenapa? Kalau perempuan itu kan ada saat haid, menstruasi, ya kan, Bu Nur ya? Iya. Ada nifas, ya kan? Mm-mm. Yang menyebabkan seorang wanita tidak tidak bisa masuk Masjid Baitul Maqdis dan tidak layak berkhidmat di tempat peribadatan tersebut. Gitu. Itu Iya. adalah jalan pikiran Hana, gitu. Kemudian luar biasanya gini Bu, setelah dia agak menyesal, benar ya, lalu dia walaisad dakaru kal unsa gitu kan. Mm-mm. Kemudian dia itu doa. Nah, itu yang Ibu baca tadi itu wa ini samai Tuhan Maryam, ya kan? Tadi udah kita Iya. bahas ya nama Maryam. Sama, iya. Kemudian wa ini uidzuha bika. Nah, ini yang luar biasa. Wa ini uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini doa ini luar biasa, Bu Nur ya. Iya. Artinya uidzu bika. Uidzuha ha itu kepada Maryam, uidzu. Apa uidzu artinya? Mohon perlindungan ya Ustaz. Mohon perlindungan. K, u'iduka kan, u'idukaha. Ini kan kami U'izuha bika. ya, u'iduha bika itu kan sama dengan u'iduka kan. Iya betul. Kalau diringkas menjadi u'iduka gitu kan. Iya. Kami berlindung kepada K engkau Dan kau. untuknya wa dzurriyyataha dan duriahnya keturunannya minasyaitonir rojim. Ini doa dia saat melahirkan. Hmm. Jadi ini dengan doa ini Rasulullah bersabda dari Sama. Abu Hurairah. Rasulullah sabdanya tidak ada satu anak pun yang terlahir di dunia kecuali setan itu menusuknya. Hmm. Saya ulang. Tidak ada satu anak pun yang terlahir ke dunia kecuali setan menusuknya. Karena itulah, setelah lahir ke dunia, bayi itu berteriak, menangis. Itu karena ditusuk setan. Hmm. Kecuali, kecuali Maryam, putri Imron dan anaknya. Saya ulang, disusuk setan setiap bayi yang lahir ke dunia, kecuali Maryam yang dilahirkan oleh Hannah, putri Imron, dan anaknya yaitu Isa. Karena ketika sang ibu saat mengandungnya dia berdoa, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan kepadamu baginya. Itu yang uidzuha bika itu Bu. Iya. Wa dzurriyyataha dan dari keturunannya dari setan yang terkutuk. Kemudian Allah memenuhi doa itu. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan Rasulullah mengatakan maka ketika lahir itu dibentangkan hijab antara setan dengan Maryam.
antara setan dengan Isa itu diberi hijab. Sehingga setan itu hanya menusuk hijabnya aja, dia nggak bisa menusuk bayinya. Mm. Maka dari itu dua orang itu betul-betul sempurna selama hidupnya karena nggak pernah ditusuk oleh setan. Baik, sekarang kita menginjak kepada pengasuhan Maryam, yaitu Nabi Zakaria. Nah, di sini ada Bu Zahara Ahmad. Ustaz, Ya, Bu Zahara Ahmad, surat Ali Imran 37. 37. Ya. Boleh boleh Ustaz ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله Sadaqallahul العظيم. Adzim. Terima kasih Bu Zahra Ahmad. Sama Ustaz. Jadi di sini fatakoba, fatakoba, fatakobalaha, fatakobalaha, takobala. Fi'il apa Bu? Fataqabbalaha adalah fi'il madhi. Fi'il madi. Sulasi mujarad apa mazid? Mazid. Mazid. Mana fa'ilnya? Fataqabbalaha. Ini kedengaran. Fa'ilnya yang dirofa. Setelah fi'il yang dirofa, apa dia? Fataqabbal. Rabbuha. Ustaz. Robu. Ya, Rabb. fa'ilnya robu. Robbuha. Jadi fatakobala robbuha. Sebenarnya bikobulin hasanin kalau nggak ada bi dia menjadi maf'ul mutlak. Ya kan? Ya Ustaz. Kobala dengan kobulin. Itu mujarotnya sama. Itu sama dengan ambatahan nabatan. Nah, nabatan tidak ada binya. Maka nabatan apa ya kedudukannya Bu Zahra? Adalah maf'ul mutlak Ustaz. Ya, mahul mutlak karena dia sama mujarotnya nabata dengan ambata. Nabatan hasanan. Nah, hasanan jadi sifat, betul? Ya Ustaz. Wa kafalaha. Kafala itu adalah sulasi mujarad apa mazid? Mazid. Mazid. Jadi makanya dia ada yang mengatakan kafala kan tasdid, Yes, ya tasdid. kan? Ya Ustaz. Dia itu tasdid itu karena supaya dia bisa punya maf'ulnya dua. Ya, maf'ul. Wa kafalaha ha satu maf'ulnya satu ha. Kemudian Zakaria, betul? Ya betul Ustaz. Dua-duanya maf'ul kan? Ya. Oke. Nah, di sini ingin menunjukkan Zakaria itu adalah pengasuhnya Maryam. Sebenarnya proses Nabi Zakaria itu kan sebenarnya Nabi Zakaria itu Maryam itu kan keponakan Zakaria kan, Bu? Saya Ustaz pacinya. Ya, jadi kan istrinya Zakaria itu dia kan sama saudara dengan istrinya Imron.
Ibu Hana. Ya kan? Jadi dia Ustaz. adalah apa itu Eliseba, istrinya Zakaria itu Eliseba. Eliseba itu saudara perempuannya Ada Hana. Hannah. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah paman dan nabi lagi. Tapi proses Zakaria untuk menjadi pengasuh ini tidak mudah. Kenapa? Karena perlu sampai di dalam kisahnya itu adalah sampai apa itu undian. Hmm. Undiannya itu begini. Jadi kan oke, siapa sekarang yang ikut undian? Satu, dua, tiga, empat, lima. Katakanlah misalnya sampai 10 orang pengen berebut karena ini anak yang mulia. Pengen pengen mengasuhnya gitu. Oke, sekarang supaya fair, adil, undian, kumpulkan pena-penanya. Kalau kita itu pensil gitu ya. Hmm. Pena-pena dikumpulkan dari 10 orang itu. Setelah pena dikumpulkan, lalu memanggil anak kecil untuk mengambil mana satu pena di antara 10 itu. Apa yang terjadi? Anak kecil itu mengambil dan ketika anak kecil mengambil ternyata pena itu punyanya Zakaria. Begitu Bu Zahra. Oh, ya, Ustaz. Tapi orang-orang itu belum puas. Enggak, ini belum tentu begitu. Ini kebetulan aja ini punya Zakaria. Oke, sekarang gimana maksudnya? Kita aman lagi, berlomba lagi, undian lagi. Oke, apa gimana caranya? Oke, kumpulkan lagi yang 10 itu, kemudian lempar ke sungai, gitu. Kalau yang hanyut itu nggak bisa mengasuh, tapi kalau yang tetap berada di tempatnya itu dia yang mengasuh, gitu. Hmm. Jadi yang 9 itu tenggelam atau hanyut, tinggal Hmm. yang satu punya Zakaria, gitu. Hmm. Masih belum puas Bu Zahra Ahmad. Belum puas undian itu. Oke, sekarang itu jarang kali kebetulan aja itu yang yang tertinggal punya Zakaria. Sekarang dibalik. Sekarang kalau yang tenggelam itu adalah bisa mengasuh Maryam, tapi kalau yang Kumpul. mengapung, mengapung itu adalah dia nggak bisa mengasuh Maryam. Oke, dilakukan lagi. Lemparin semua. Ternyata yang tenggelam punya Zakaria. Udah 2 kali undian, Zakaria menang terus. Udah orang-orang yang 10 itu nyerah, Bu Zahra Ahmad. Begitu kisahnya. Kemudian di sini fatakobbalaha Rabbuha bikobulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasanan. Ini luar biasa, Bu. Ini luar biasa. Jadi menurut Ibnu Abbas, makna dari fatakobbala harobuha itu adalah Allah membentangkan kepadanya jalan orang-orang yang berbahagia. Masya Allah. Fatakobbala harobuha itu maknanya begitu. Hmm. Jadi makna yang lainnya adalah Allah takobala menerima, lalu sebagai tanggung jawab menerima takobala itu memberikan pendidikan dan pemeliharaan yang paling baik. Hmm. Yang paling baik itu adalah Nabi Zakaria gitu maksudnya Bu Zahara. Ya, Ustaz. Artinya yang menentukan undian menang itu ya Allah. Ya, ya. Jelas Bu Zahra ya. Ya, jelas, Ustaz. Artinya sampai 3 kali undian itu menang itu ya itu Allah yang membuat menang gitu. Itu Hmm. yang disebut fatakobbalaha robbuha bikobulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Itu adalah kata Ibnu Abbas itu memang Allah yang membentangkan jalannya. Jalan orang yang berbahagia itu. Makanya Allah memberikan pemeliharaannya itu adalah Nabi Zakaria. Tapi waktu itu, Bu Zahra Rahmat, Nabi Zakaria itu juga belum punya anak. Hmm.
Dia itu kan kalau istilah di dalam bahasa di kita itu ada istilahnya untuk memancing. Ibu, Bapak Ibu Zahramat tahu maksudnya untuk memancing Paham. apa Bu Zahra? Paham Ustaz. Macam kiasan gitu ya. Ya maksudnya kalau dia itu melihara anak nanti dia dapat anak gitu maksudnya itu untuk mancing. Mancing itu maksudnya. Oke, jadi itu adalah nabatan hasanah, qobulin hasanin, nabatan hasanah. Nabatan hasanah itu untuk pemeliharaan pertumbuhan Maryam. Maka Allah merasa karena tadi itu sudah disebutkan nadar untuk Allah, maka Allah merasa, nah di dalam ayat ini seperti begitu, bertanggung jawab kepada siapa ini harus diasuh yang paling baik. Nabi Zakaria itu. Maka melalui Zakaria Allah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masa perkembangan kehidupan Maryam. Ini merupakan bentuk tanggung jawab Allah atas penyerahan istri Imron bahwa anaknya hanya untuk berkhidmat kepada Allah. Begitu ya Bu Zahra Ahmad. Ya Ustaz. Sekarang kita ingin tahu sebenarnya bagaimana Maryam itu di dalam apa itu kedudukannya. Ada Bu Halimah Abdul Karim. Ya Pak, Bu Halimah Abdul Karim itu ada surat Ali Imran ayat 42. baik Pak. Tolong dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. Sadaqallahul Allahul adzim. Azim. Di sini ada innallahastofaki wa toharoki wastofaki. Allah jadi apa Bu Halimah? Allah jadi isim inna Pak. Isim inna. Khobarnya mana? Istofak. Istofaki. Khobarnya Kembali. juga kalau wa toharoki jadi apa? Eh, jadi Jadi tabi ya Pak. dia maktub kan Bu? Wawunya Maktub wawu kepada- atofah kan? Ya, maktub kepada Atofa. Ya. Ya, maktub kepada Astofa. Kemudian Wastofaki lagi, maktub kepada Watoharaki. ya Watoharoki. Sekarang ada Astofaki pertama, ada Astofaki kedua. Apa maksudnya? Maryam itu terpilih, Maryam. Ya, betul. Dia terpilih. Ya, Tapi kenapa sampai Astofaki dua kali? itu sebagai penguat Pak ya. Betul, itu sebagai penguat. Tapi di dalam tafsir Imam Qurtubi, itu istofaki yang pertama itu, Allah memilih Maryam untuk hanya beribadah kepada Allah. Itu satu, istofaki yang pertama. Penyebutan istofaki yang kedua, kan menurut Imam Qurtubi, Allah memilih kamu Maryam sebagai ibu yang akan melahirkan Isa. Itu maksudnya Bu Halimah Abdul Karim. Oke. Di tafsir begitu sebutnya. Jadi istofaki pertama beda dengan istofaki kedua. Maksudnya tidak hanya sekedar atau gitu. Tapi ada dua memang perlu dinyatakan secara jelas.
Itu. Oke. Satu yang pertama adalah satu hanya untuk beribadah kepada Allah, yang kedua akan melahirkan Isa. Sedangkan maksud lafadz wa toharoki maknanya adalah mensucikan. Ki. Ya. Ki di situ Ki. siapa? Maryam, Pak. Maryam. Jadi Allah itu tiga. Allah itu pakai inna, Bu. Inna itu apa? Taukid. Atau gitu. Sesungguhnya Allah memilih, ya kan? Memilih Maryam. Memilih ki kamu, Maryam. Ya. Mensucikan ki kamu, Maryam. Dan Hmm. istofaki memilihmu. Untuk istofaki pertama dan kedua sudah dijelaskan. Sekarang apa maknanya watoharoki? Watoharoki itu di dalam tafsir Qutubi disebutkan mensucikan dari kekufuran. Jadi selama hidupnya Maryam itu nggak pernah ada apa itu istilahnya itu kufur, termasuk nggak pernah ada kufur nikmat. Jadi Maryam itu kufur apa itu syukurnya sempurna, Bu Halimah Abdul Karim. Ini Iya, Pak. menurut tafsiran Imam Qurtubi. Oke. Sedangkan ala nisa'il alamin maknanya adalah ala nisa alamin itu dia dipilih untuk hanya beribadah, disucikan atau haroki, disucikan dari kekufuran. Dan yang ketiga, dia dipilih untuk melahirkan Isa. Maka ala nisa'il alamin maksudnya adalah Maryam itu wanita pilihan Allah dari seluruh nisa'il alamin. Dari seluruh perempuan di dunia itu Allah memilih Maryam. Gitu. Ya, benar, Pak. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, banyak dari kaum pria yang sempurna hingga menjadi nabi atau wali. Namun, tidak banyak dari kaum wanita yang sempurna kecuali beberapa orang saja. Ya. Rasulullah bersabda, di antaranya Maryam binti Imron dan Asiyah istri Fir'aun. Maryam binti Imron dan Asiyah istri Fir'aun. Dan sesungguhnya kata Rasulullah keutamaan Aisyah ini beda Asiyah, beda Aisyah ya. Aisyah itu istri Nabi. Itu laksana keutamaan sarit. Sarit itu roti daging panggang atas makanan yang lain. Ini sabda Rasulullah. Itu di dalam sebutnya Rasulullah itu menyebutkan kamu layak mulu. Kamu layak mulu, sempurna. Rasulullah menggunakan istilah kamu layak mulu untuk istilah sempurna. Kan itu kan hadisnya tadi kan gini, banyak dari kaum pria yang sempurna gitu. Itu kamula disebutkan oleh Rasulullah. Hingga menjadi nabi ataupun wali itu istilah yang disebutkan kamula. Kamula yakmulu. Di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan ada banyak kaum pria sempurna, yaitu nabi atau wali, namun juga ada beberapa wanita yang sempurna dari kaum wanita. Salah satunya yang paling sempurna adalah Maryam. Ya, betul, Pak. Dari segi apa itu artinya, ini disebutkan oleh apa itu Al-Qurtubi. Arti dari segala sesuatu yang sempurna adalah kecukupan hingga tidak ada kekurangannya. Dan kesempurnaan mutlak memang hanyalah untuk Allah. Dan tentunya jika kesempurnaan itu dilekatkan kepada jenis manusia, maka yang memilikinya adalah para nabi. Kemudian setelah itu para wali yang disifati dengan siddiqin, syuhada, dan solihin.
Jadi beberapa ulama berpendapat bahwa kata Imam Qurtubi, kesempurnaan yang disebutkan pada hadis di atas adalah kenabian. Kenabian itu cirinya mendapat wahyu dari Allah langsung. Dan tidak disangkal lagi bahwa kedua kedua orang disebutkan tadi, yaitu Maryam dan Asyah, istri Firaun, Ya. itu nabi. Tapi Imam Qurtubi memberikan klarifikasi. Memang ada yang mengatakan Asyah dan Maryam itu nabi. Namun menurut saya, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, yang benar hanyalah Maryam yang diangkat sebagai seorang nabi. Karena apa? Karena Allah memberikan wahyu kepadanya melalui seorang malaikat seperti para nabi lainnya. Sedangkan Asia tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan kenabiannya. Yang ditunjukkan dalil hanyalah kesalehan dan keutamaannya. Selanjutnya Rasulullah bersabda, kedudukan tertinggi dari kaum wanita penduduk surga setelah Maryam adalah Fatimah dan Khadijah. Saya ulang, Rasulullah bersabda, kedudukan tertinggi dari kaum wanita penduduk surga setelah Maryam adalah Fatimah dan Khadijah. Kemudian Imam Qurtubi mengatakan, adapun ayat dan hadis yang kami tunjukkan ini jelas menunjukkan bahwa Maryam adalah wanita terbaik seluruh alam. Diciptakan dari keturunan Siti Hawa, sehingga wanita terbaik juga nanti di hari kiamat nanti. Maryam telah diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril seperti para nabi lainnya. Maka tentulah Maryam itu seorang nabi. Dan tentunya seorang nabi itu lebih baik dari seorang wali. Karena Maryam adalah wanita terbaik sepanjang masa. Ibu-ibu jamaah tafsir yang saya muliakan, kiranya ini adalah serial. Kisah Maryam ini nggak cukup sekali ini. Karena masih ada berapa lembar lagi yang panjang. Jadi karena waktunya udah habis, maka saya potong dulu sampai di sini. Boleh, Bung Boleh, Halimah Pak. Karet? Boleh. Iya, Pak. Baik. Gak Alhamdulillah, Pak. apa-apa ya, jadi dipotong dulu ya. Kita Iya, lanjutkan minggu depan insya Allah tentang lautan kepedihan itu tadi. Ya kan? baik, Pak. Kita akan kaji selanjutnya tentang Maryam ini. Insya Sekarang Allah. kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Pak. Sama Ibu. Ustaz. Alhamdulillah. Oh.